Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ibu harap dalam keadaan pandemi saat ini kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Kali ini kita akan belajar tentang sifat operasi hitung bilangan bulat. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan dulu. Nama Ibu adalah Umi Rusmiatun, biasa dipanggil Ibu Umi. Yuk kita mulai belajar matematika. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat mengetahui sifat-sifat penjumlahan dan perkalian pada bilangan bulat serta dapat melakukan operasi hitung penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Sifat operasi hitung bilangan bulat dapat digunakan untuk memudahkan kita melakukan penghitungan sifat, diantaranya yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sifat komutatif atau pertukaran. Kita mulai dari sifat komutatif pada penjumlahan. Di sini ada contoh, yaitu dua ditambah 5 itu sama dengan 5 ditambah 2. Tadinya yang duanya ini di depan, ini berubah menjadi di belakang. Hasilnya ini nanti sama. Ini kalau dijumlahkan hasilnya 7. Yang ini juga kalau dijumlahkan hasilnya 7. Nah, kita lihat di sini hasilnya sama dengan 7. Kemudian contoh yang kedua yaitu contoh yang kedua, 8 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 7 ditambah 8. Hasilnya sama dengan 1. Kemudian selanjutnya yaitu sifat komutatif pada perkalian. Contohnya 5 dikali 3 sama dengan 3 dikali 5. Jadi di sini itu hanya dibalik saja ya angkanya, sama dengan penjumlahan yang tadi. Hasilnya sama dengan 15.
Kemudian contoh yang kedua, yaitu 3 min negatif 31 dikali negatif 5 sama dengan 5 dikali negatif 31. Hasilnya sama dengan negatif 155. Sampai sini bisa dipahami ya. Di sini berlaku rumus A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini adalah rumusnya untuk sifat komutatif pada penjumlahan dan perkalian. Bisa dipahami ya. Begitu juga pada perkalian. Berlaku rumus A kali B sama dengan B dikali A. Cukup mudah kan? Baik, kita ke selanjutnya, yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang pertama yaitu sifat asosiatif pada penjumlahan. Contohnya seperti kita lihat di sini. 5 ditambah 4 ditambah 2 itu sama dengan 5 ditambah dalam kurung 4 ditambah 2. Hasilnya adalah yang ada di dalam kurung ini. Nah, yang ada di dalam kurung ini kita kerjakan dulu. 5 ditambah 4 hasilnya 9. Kemudian ditambah 2. Kemudian yang ini 5 ditambah di dalam kurung ini dijumlahkan dulu. 4 tambah 2 hasilnya 6. Jika dijumlahkan hasilnya adalah sama, yaitu 11. Bisa dipahami ya. Kemudian contoh berikutnya, yaitu negatif 12 ditambah dalam kurung 8 tambah 7 itu sama dengan negatif 12 ditambah 8 ditambah 7. Jadi kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung ini. Jadi hasilnya min 12 tetap min 12, negatif 12 tetap negatif 12, kemudian 8 ditambah 7 hasilnya 15 sama dengan negatif 12 ditambah 8 hasilnya negatif 4 ditambah 7, hasilnya sama 3, ini juga 3. Kemudian
Kemudian selanjutnya sifat asosiatif pada perkalian. Sini ada contoh. Sepuluh dikali 6 dikali 3 sama dengan 10 dikali dalam kurung 6 dikali 3. Kita kerjakan dulu yang dalam kurung ini. 10 dikali 6 hasilnya 60. 3 tetap 3. Kemudian ini 10 tetap 10. Kemudian yang dalam kurung ini kita kerjakan. Kita hitung 6 kali 3 hasilnya 18. Hasilnya sama, itu 180. Di sini juga 180. Kemudian contoh yang kedua. Negatif 6 kali 5 dikali 4 itu sama dengan negatif 6 dikali dalam kurung 5 kali 4. Kita kerjakan yang di dalam kurung ini. Negatif 6 kali 5 hasilnya negatif 30. 4 masih tetap 4 dikali 4 sama dengan kita kerjakan yang di dalam kurung berapa? 5 kali 4 hasilnya 20. Min 6 tetap, hasilnya di sini min 120 atau negatif 20. Di sini juga negatif 20. Bisa dipahami ya. Di sini berlaku rumus untuk sifat asosiatif, berlaku rumus seperti ini. A ditambah B tambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Begitu juga dengan perkalian. Di sini berlaku rumus dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Rumus ini harus diingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Kemudian yang terakhir adalah sifat distributif atau penyebaran. Pada sifat distributif berlaku rumus A kali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah A kali C. Jadi A-nya ini pindah ke sini, B-nya pindah ke sini, kemudian A-nya tetap di sini, C-nya ke sini. Dalam pengulangan juga seperti itu, sama. Berarti A dikali B dikurangi A dikali C. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Contohnya seperti ini. Misalnya 25 dikali dalam kurung negatif
4 ditambah negatif 2 itu sama dengan 25 dikali negatif 4 ditambah 25 dikali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 100. Ini hasilnya negatif 100. Kemudian ini hasilnya negatif 50. Hasilnya adalah negatif 150. Kemudian pada perkalian, misalnya 10 dikali dalam kurung negatif 7 dikurangi 4, dijabarkan menjadi 10 dikali negatif 7 dikurangi 10 dikali 4. 10 kali negatif 7 hasilnya negatif 70. 10 kali 4 hasilnya 40. Hasilnya adalah negatif 110. Demikian penjelasan dari Bu Guru. Selamat belajar. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.